Selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana caranya para peneliti itu bisa dapat makna dari tumpukan kata-kata hasil wawancara atau dokumen-dokumen tebal? Nah, hari ini kita bakal bedah salah satu tantangan paling menarik di dunia ilmu sosial. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya kita menyaring semua hasil wawancara, catatan lapangan, sama dokumen, terus menemukan sebuah pemahaman yang berarti? Itu kan bukan data yang gampang diolah. Beda banget sama angka di spreadsheet yang rapi. Data kualitatif itu, ya, jujur aja berantakan, kompleks, dan manusiawi banget. Tapi justru di dalam kekacauan inilah kuncinya tersimpan. Kunci untuk benar-benar ngerti gimana sih pengalaman subjektif seseorang itu. Oke, jadi kita mulai dari mana yuk? Kita lihat pendekatan yang paling klasik dan paling intuitif, di mana alat utamanya, instrumennya, ya pikiran si peneliti itu sendiri. Artinya gini, peneliti itu bukan kayak robot yang nonton dari luar. Dia itu bagian dari proses. Pengalaman dan cara pandangnya justru jadi alat super penting untuk bisa masuk dan memahami dunia orang-orang yang diteliti. Oke, gimana sih prosesnya? Coba kita lihat contoh dari sebuah studi tentang para ayah di Haiti. Jadi peneliti mulai dari tumpukan transkrip wawancara mentah. Dari situ, mereka pilih bagian-bagian yang ngomongin soal peran ayah. Terus kalimat-kalimat yang mirip dikumpulin. Nah, dari kumpulan itu, muncullah tema-tema besar, sampai akhirnya bisa dihubungkan ke konsep teori yang lebih abstrak. Kelihatan kan perjalanannya? Dari kata-kata mentah, jadi sebuah pemahaman yang dalam. Dan coba deh perhatiin temuan ini, mungkin para peneliti nggak pernah nyangka sebelumnya, tapi ternyata bagi para ayah, ini jadi ayah itu bukan cuma soal tanggung jawab sosial, tapi erat banget kaitannya sama religiositas. Ini bukti nyata betapa kuatnya kalau kita benar-benar mendengarkan. Makna itu muncul langsung dari pengalaman mereka. Tapi, pertanyaannya, apa intuisi manusia aja cukup? Nah, keraguan inilah yang mendorong adanya pergeseran besar berikutnya, yaitu upaya untuk mencari metode yang lebih sistematis, lebih transparan, dan pastinya bisa dipertanggungjawabkan. Di sini nih kita bisa lihat ada dua mazhab yang berbeda. Yang satu melihat analisis sebagai seni yang fleksibel dan intuitif. Satunya lagi melihatnya lebih sebagai ilmu yang terstruktur. Tujuannya apa? Supaya prosesnya itu jelas, bisa diikuti dan bisa dicek ulang oleh orang lain. Terus gimana caranya biar sistematis? Nah, para ahli kayak Miles dan Huberman bikin alat bantu. Salah satunya matriks kayak gini. Ini cara yang keren buat ngatur data dari sumber yang beda-beda, supaya polanya kelihatan, perbandingannya jelas, dan nggak ada yang kelewat. Jadi, kenapa sih harus repot-repot bikin sistem segala? Tujuannya jelas banget, supaya prosesnya transparan, biar bias dari penelitinya bisa dikurangi, dan yang paling penting, supaya hasil temuannya itu lebih kredibel dan bisa dipercaya. Dorongan buat bikin metode yang lebih ketat, ditambah lagi dengan ledakan data teks digital, akhirnya membawa kita ke pemberhentian selanjutnya di spektrum ini, era komputasi. Pertanyaan ini, wah, mengubah permainan. Coba bayangin gimana kalau kita bisa manfaatin komputer bukan cuma buat nyimpen data, tapi buat bener-bener membaca dan nemuin polanya buat kita dari jutaan halaman teks. Oke, jangan pusing dulu lihat rumus kayak gini. Walaupun kelihatannya rumit banget, ide di baliknya itu sebenarnya kuat dan sederhana. Ini pada dasarnya adalah cara si komputer berpikir untuk mengukur seberapa penting sebuah kata dalam sebuah dokumen. Salah satu teknik kuncinya itu namanya topic modeling. Gampangnya, ini kayak kita nyuruh algoritma buat baca ribuan artikel koran, terus dia ngasih tahu kita, ini loh topik-topik utama yang paling sering dibicarain, lengkap dengan kata-kata kunci yang sering muncul barengan. Nah, hasilnya itu bisa divisualisasikan jadi grafik kayak gini. Kita jadi bisa lihat topik mana aja yang saling berhubungan, topik mana yang sering dibicarain barengan. Ini ngebantu kita ngebongkar struktur tersembunyi dari sebuah wacana di periode waktu tertentu. Sejauh ini, perjalanan kita tuh berasumsi kalau ada pola atau makna di luar sana yang tinggal kita temukan, entah itu pakai otak kita atau pakai mesin. Tapi, gimana kalau asumsi dasar itu sendiri yang keliru? Pemberhentian terakhir kita ini bakal menantang ide itu. Nah loh, ini pertanyaan yang lumayan provokatif kan? Gimana kalau dari awal tujuan kita itu salah? Gimana kalau makna itu bukan sesuatu yang kita temukan, tapi justru sesuatu yang lain? Pertanyaan ini jadi jantung dari pendekatan pasca kualitatif. Maksudnya apa sih?
Gampangnya gini, pendekatan ini bilang kalau realitas itu bukan kayak harta karun yang tersembunyi dan tugas kita cuma menggali. Realitas itu justru tercipta saat proses penelitian itu terjadi. Jadi peneliti, partisipan, bahkan alat yang dipakai itu semua ikut membentuk apa yang kita sebut temuan. Jadi, intinya realitas itu bukan objek statis yang kita amati dari kejauhan. Menurut pemikir kayak Karen Barat, realitas itu adalah sebuah proses yang dinamis, yang terus-menerus terbentuk dari berbagai hubungan yang saling terkait, dan kita, sebagai peneliti, adalah bagian tak terpisahkan dari proses itu. Tentu aja cara pandang ini mengubah segalanya. Tujuannya bukan lagi nyari satu kebenaran mutlak, tapi justru mengeksplorasi gimana sih berbagai kebenaran itu bisa muncul dan terbentuk. Jadi, proses penelitiannya sendiri jadi sama pentingnya dengan hasilnya. Jadi, kalau kita lihat lagi perjalanan kita, mulai dari mengandalkan intuisi, lalu pindah ke matriks yang sistematis, lanjut ke model komputasi canggih, sampai akhirnya mempertanyakan realitas itu sendiri, jadi jelas banget kan kalau ternyata nggak ada satu cara yang paling benar untuk memaknai data. Setiap pendekatan tadi nawarin kacamata yang beda, alat yang beda, dan pada akhirnya jawaban yang beda juga buat pertanyaan fundamental ini. Jadi, apakah kita mencari satu kebenaran, atau kita mau menjelajahi begitu banyak kebenaran yang ikut kita ciptakan dalam prosesnya? Nah, itu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan.